belajar mengenai siswa jajaran kedua, yaitu dengan mengenal dynamic routing AGRP. Di video ini, kita akan belajar mulai dari pengenalan dynamic routing, setup topologi, konfigurasi AGRP 2 router, konfigurasi AGRP 3 router, sampai konfigurasi VLAN menggunakan AGRP. Jadi, pastikan kalian mengikuti videonya dari awal hingga akhir supaya tidak bingung saat praktik Cisco paket belajar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing, yang mana static routing itu konfigurasi routing yang dilakukan secara manual. Jadi, administrator jaringan harus memasukkan jalur routing satu persatu menggunakan komen. Sedangkan dynamic routing adalah routing otomatis, yang mana router akan saling bertukar informasi jaringan secara otomatis tanpa perlu kita masukkan semua jalurnya secara manual. Kenapa harus dynamic routing? Yang pertama, permasalahan static routing, teman-teman. Di sini saya akan membahas permasalahan static routing, yang dimana di sini ada 3 poin. Konfigurasi yang dilakukan secara manual. Itu kalau misalnya routernya banyak, susah ya. Semakin banyak router, semakin banyak root yang harus dibuat dan sulit dikelola pada jaringan besar. Sedangkan solusi dari dynamic routing itu router saling bertukar informasi jaringan dan routing table diperbarui otomatis dan lebih mudah dikelola jika pada jaringan besar. Jadi perbedaan static dan dynamic routing itu dari konfigurasi manual. Kalau static routing itu konfigurasinya manual, semua jalur dimasukkannya itu sendiri, dan jika ada router baru maka semua router harus dikonfigurasi ulang. Sedangkan dynamic routing itu konfigurasinya otomatis, router saling bertukar informasi network. Jika ada router baru, cukup konfigurasi router baru dan router tengahnya saja. Adapun cara kerjanya, yang pertama, router mengenali network yang terhubung langsung. Yang kedua, router mengiklankan atau adventures network tersebut. Dan yang ketiga, router lain menerima informasi routing. 4, routing table diperbarui secara otomatis. Dan yang kelima, data dikirim melalui jalur yang tersedia. Nah, misalkan ya, saya jelaskan dulu lebih simpelnya. Misalkan ada router 1 dan router 2. Lalu kita menambahkan router ketiga. Kalau menggunakan static routing, router 1 harus ditambahkan router baru. Router 1 harus ditambahkan root baru, router 2 juga, dan router 3 juga. Tetapi kalau menggunakan dynamic routing, cukup konfigurasi router 3-nya dan router yang terhubung langsung ke router 3. Sedangkan router lainnya akan belajar otomatis. Nah, itulah kelebihan dari dynamic routing. Nah, lalu apa itu AGRP? AGRP itu singkatan dari Interior Gateway Routing Protocol, yaitu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco. Lalu fungsinya itu apa? Dia juga bisa bertukar informasi routing antar router dan menentukan jalur terbaik menuju tujuan serta memperbarui routing table secara otomatis, teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dynamic routing mempermudah kita untuk pengelolaan jaringan. Dan yang kedua, router dapat bertukar informasi secara otomatis. Jadi tidak usah buang-buang waktu untuk konfigurasi satu-satu. Yang ketiga, AGRP itu merupakan salah satu protokol dynamic routing yang cepat dan mudah dikonfigurasi. Dan yang terakhir, yang keempat, cocok digunakan pada jaringan yang memiliki banyak router. Jadi seperti itu untuk konsep dynamic routing dan AGRP. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yaitu dynamic routing 2 router. Di sini saya sudah membuat topologinya, yang dimana di sini saya ada 2 router, itu yang 2911 dan 2 PC 1 dan PC 2. Yang mana router 1 itu terhubung ke PC 1 dan router 2 itu terhubung ke PC 2. Nah, di sini untuk IP-nya juga sudah saya isi atau sudah saya tuliskan, yang dimana pada interface giga 0/0 di router 1 itu IP-nya 10.10.10.1/24. Dan giga 0 di router 2 itu IP-nya 10.10.10.2. Nah, lalu untuk giga 0/1 IP-nya itu 192.168.20.1 yang di router 2-nya. Sedangkan yang giga 0/1 di router 1 itu IP-nya 192.168.10.1. Nah, untuk IP pada PC-nya, PC 1 itu 192.168.10.2 dan pada PC 2 yaitu IP-nya 192.168.20.2. Nah, di sini jika teman-teman sudah membuat topologinya dan sudah menamai IP-IP pada setiap perangkatnya, silakan teman-teman konfigurasi IP pada setiap perangkatnya dengan cara yang sama seperti video sebelumnya. Di sini saya tidak usah konfigurasi IP karena saya sudah konfigurasi IP-nya. Jadi yang belum silakan konfigurasi dulu. Oke, jika sudah konfigurasi, sekarang saya akan konfigurasi dynamic routing 2 routernya. Oke teman-teman,
255, 255 subnet masknya, dan 10.10.10.2 itu jalurnya. Itu semua jalur itu harus dimasukkan manual. Kalau dynamic routing, kita tidak perlu mengetik semua jalurnya. Router cukup mempromosikan network yang dimilikinya. Proses ini disebut advertise connect network. Artinya, router memberitahu router lain, saya punya network ini, gitu. Oke, sekarang saya akan konfigurasi IGRP 2 router. Jadi, IGRP itu adalah salah satu protokol dynamic routing yang dimiliki Cisco ya, teman-teman. Jadi, kelebihannya IGRP ini cepat, otomatis, dan mudah dikonfigurasi. Langsung saja, saya akan konfigurasi di router satunya. Kita pergi ke router 1, kita pergi ke CLI, kita buka enable, setelah itu config. Setelah itu kita ketikkan perintah router EIGRP 10. Saya itu kita masukkan network ya teman-teman. Network 10.10.10.0. Nah, 10.10.0 berarti yang itu networknya ya teman-teman. Lalu kita enter, kita masukkan lagi network lagi 192.168.20.0. 20.0 berarti yang ini ya teman-teman, tetangganya, network tetangganya. Tapi ya menggunakan network, bukan menggunakan IP valid. Kita menggunakan network. Oke, jika sudah konfigurasi IGRP di router 1, sekarang kita konfigurasi IGRP di router 2-nya. Berarti ketik enable connect router 10 network 10.10.10.0. Nah, itu berarti ini network tetangganya 192.168.10. Oh, di sini ada kesalahan teman-teman. Harusnya pada router 2 itu 20. Ya teman-teman, 20.0. Seperti ini. Nah, sedangkan yang tadi itu tetap punyanya sendiri. Ini sendiri. 10.1 10.0. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita cek network. Tuh, so IP IGRP Oke, di sini teman-teman lihat di bagian D. Di sini terlihat bahwasannya pada huruf D, root berarti root didapat dari IGRP-nya. Nih, jadi ini sudah terhubung ya teman-teman. Ini IP seberang dengan via 10.10.1. Oke, kita coba kirim surat. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke. Berarti di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut kita akan setup topologi 3 router. Oke teman-teman, kita masuk ke materi setup topologi 3 router. Sekarang saya menambahkan router ketiga dan PC ketiga. Di sini saya sambungkan dulu menggunakan kabel automatika. Oke. Setelah itu saya akan konfigurasi IP pada giga 02, giga ini, dan ini. Di sini saya akan tambahkan IP pada 302, berarti ini itu dia IP-nya 20. Ya, ini biar mudah. Kita masuk di sini dulu, kita ini konfig aja ya teman-teman biar cepat. Oke, sudah. Oh, jangan lupa now shutdown. Kita on-kan dulu di giga 0 dan giga 01. Giga 00. Ini giga
00 ya teman-teman di sini. Jadi 20.20.2. Oke, di sini 20.20.2 sudah. Terus 301-nya belum ya teman-teman di sini. Jadi 192.168 30.1/24. Nggak usah 24. Oke, sudah. Jangan lupa di shutdown. Divisinya juga jangan lupa. Oke, divisinya juga sudah ya teman-teman yang dari sini. Oke, jika sudah teman-teman konfigurasi IP pada setiap perangkatnya, sekarang kita akan konfigurasi JRP 3 routernya. Di sini teman-teman pergi ke router 2. Router 2 di sini. Ya. Kita pergi ke JRP. Kita exit dulu. Oke. Di sini kita masuk ke router JRP 10. Setelah itu kita masukkan network yang 20 seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita pergi ke router 3. Kita konfigurasi RGNP di router 3-nya. Oke, kita exit dulu. Router RGNP 10. Kita masukkan network yang 20.20.20.0. Oke. Dan tadi kita masukkan lagi yang 192.168.30.0. Itu kita coba show IP. Di sini salah karena kurang tuh show. Oke, bisa dilihat di sini otomatis router 1 akan mengenali 20 dan 192.168.30-nya ya. Sekarang kita coba cek apakah bisa. Oke teman-teman, bisa ya teman-teman. Kita berhasil konfigurasi JRP router 3. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang setup topologi VLAN. Oke, di sini kita masuk ke materi setup topologi VLAN. Di sini saya sudah menambahkan satu switch dan dua PC lagi, yaitu PC 4 dan PC 5. Di sini saya sambungkan dulu antara router dan switchnya. Oke, seperti ini. Oke. Di sini saya akan coba konfigurasi IP pada PC-nya. Apakah saya sudah konfigurasi? Oke, di sini saya sudah konfigurasi IP pada PC-nya. Oke, di sini juga sudah. Sekarang saya akan konfigurasi VLAN pada switch-nya. Dan di sini saya akan membuat VLAN pada switch ya teman-teman. Di sini saya konfigurasi switch-nya, masuk ke JRP. Teman-teman bisa info sampai di sini VLAN 40 sama VLAN 50 ya teman-teman. Saya mau buat VLAN 40. Exit VLAN 50. Sekarang saya akan memasukkan port ke VLAN-nya. Di sini saya mau lihat, oke, di sini yang mengarah ke PC 5 itu interface FA02. Itu VLAN 50, berarti di sini saya buat di VLAN 40 itu berarti interface FA1. Interface FA0/1 switch mode access. Switch mode access. Switch akses VLAN 40. VLAN. Oke. Sekarang kita coba exit interface FA0/2-nya. Dan ini berarti teman-teman itu VLAN 50. Kita switch mode access. Switch access VLAN 50. Seperti ini ya. Lalu kita konfigurasi terang teman-teman. Kita lihat di sini yang mengarah ke router itu FA0/3. Jadi kita tambah di FA0/3, kita masih juga FA0/3. Switch mode terang. Oke. Sekarang kita konfigurasi di router 3-nya.
router-nya kita exit dulu. Interface di sini giga berapa teman-teman yang mana switch giga slash 2. Interface giga 0/2. Oke, kita masukkan IP address dulu. IP address 30 1 255 255 255.0. Kita mau shutdown. Oh iya, di sini saya belum menambahkan ini ya teman-teman. Kita tambahkan dulu di sini. 30.1/1/24. Oke, kita lanjut konfigurasi. Oke, jika sudah kita masukkan IP pada giga 0/2 yang mengarah ke switch di router 3, sekarang kita akan membuat subnet interface. Sub interface-nya ya teman-teman, kita akan membuat sub interface-nya. Yaitu berarti kita seperti ini, kita exit dulu. Interface giga 0/2 titik 40 seperti ini. Oke, encapsulation dot queue 40 IPF 192.168. Itu berarti berapa ini? 40 yang 40 ya teman-teman, ini 40.1 ya teman-teman. 40.1 25 kita exit, kita masuk ke yang 50 nya 50 seperti ini, masuk ke encapsulation .1q 50 ini IPF 192.168.50D. Nah gimana 50.1 ya teman-teman. Ini enter. Kita lihat dulu ini ya teman-teman. Oke, di sini kita coba untuk tes pin. Maaf. Oke, jika sudah, teman-teman sekarang kita akan coba konfigurasi IGRP VLAN. Teman-teman konfigurasi di router 3-nya. Exit router di IGRP 10. Masuk ke sini, satu network 30.30.30 dikenal lagi ini yang kedua yaitu 192.168.40.0. Yang kedua 50 titik 0. Seperti ini kita cek ke table to show IP. Nah di sini sudah ada. Nah di sini sudah ada IP ini ya teman-teman, 40 network 40 dan 50 nya ini, lihat ya, sudah ada teman-teman, sudah ada di sini yang sudah kita konfigurasi tadi. Sekarang saya akan coba kirim surat dari berapa ya, dari PC 3 ke PC 4 bisa, dari PC 4 ke PC 5 kita coba lagi. Bisa ya teman-teman. Sudah support PC 1 ke PC 5 bisa, PC 2 ke PC 5 juga bisa, itu pun sebaliknya ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan mengenai dynamic routing IGRP, mulai dari pengenalan dynamic routing, konfigurasi IGRP 2 router, konfigurasi IGRP 3 router, sampai konfigurasi VLAN menggunakan IGRP. Semoga tutorial ini membantu kalian belajar Cisco Packet Router dan memahami konsep dynamic routing dengan lebih mudah. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.